Mendengar sinisme itu, Ma yang sedang terbang menjauh tiba-tiba berhenti. Masing-masing dan semua orang menjaga pembangkit tenaga listrik. Semuanya tampak marah melihat ke belakang. Alasan mengapa mereka mengikuti Meilir bukan karena mereka dibayar lebih dari yang lain, tetapi karena mereka datang ke sini dengan harapan bisa mendapat kesempatan untuk mencium Fang Ze. Sudah waktunya bagi mereka untuk diejek sehingga Meilir begitu diejek. Pada pawang di tengah kerumunan, Dai Mei sedikit mengernyit saat mendengar cemoohan yang tak tahu malu. Dia bekerja keras, dan akhirnya memenangkan hadiah pertama di perlombaan roh ketiga, jadi dia diberi penghargaan sebagai duta besar. Hanya dalam beberapa hari, dia tidak menunggunya memamerkan keahliannya. Perlombaan roh tiba-tiba berubah, dan semua pedagang diusir. Ini sangat membosankan bagi sang pawang. Saat ini masih ada orang yang mengangkat bekas lukanya secara diam-diam, tentu saja membuatnya tidak nyaman. Singa Weixi melihat keributan di belakang, mata indah Mei leer sekilas, dan wajah di bawah Tule tiba-tiba menjadi suram. Banyak penjaga yang awalnya berencana tampil di depan Meilir. Ketika mereka melihat siluet itu dan penjaga yang mengesankan di samping masing-masing dan semua orang, wajah mereka tiba-tiba memadat, dan momentum mereka sedikit lebih rendah. Sua. Namun, sesaat, dengan suara angin bertiup, lebih dari 10 siluet terbang dan berhenti di depan sekelompok orang di Meilir. Hehe, gadis Lir, kebetulan sekali, tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Di tengah-tengah kelompok kuda, seorang pria parubaya berjubah hitam memandangi siluet menawan dari kelompok kuda dengan senyum di wajahnya. Lion Weixi, apa maksudmu? Mata telanjang semacam itu membuat Meilir merasakan kebencian di hatinya. Tetapi ketika dia melihat jalan napas yang mendominasi kerumunan di belakangnya, dia harus menekan amarah di hatinya dan suaranya menyendiri. Teriak. Itu tidak menarik. Sangat menyedihkan bahwa gadis Lir sangat sedih. Lion Weixi tertawa pelan, dan warna cabul berkedip di matanya, dan berkata, lebih baik menjadi gadis kecil seperti adik perempuanku, mengikutiku berkeliling, untuk memastikan bahwa kamu tidak perlu khawatir. Mendengar ini, raut wajah Meilir langsung muram. Di belakangnya, seorang penjaga pembangkit tenaga listrik, masing-masing dan semua orang dipenuhi amarah, tetapi sedikit berani untuk berbicara. Pria parubaya di depannya adalah anggota dari keluarga singa surgawi. Keluarga Tiens, meskipun bukan ras paling puncak di benua 10.000, masih menjadi salah satu kelompok etnis yang paling terkenal. Dan gaya etniknya sangat garang, membuat banyak ras iri karenanya. Sejauh menyangkut intinya, keluarga rubah di belakang Meilir sama sekali tidak ada bandingannya dengan keluarga Tiens. Meskipun banyak penjaga yang mengagumi Meilir, mereka selalu ingin menyinggung keluarga Tiens. Yang itu ceroboh, tapi mereka akan menemani semua ras di belakang mereka. Dengan jatuhnya kata-kata Lion Weixi, banyak pembangkit tenaga listrik di belakangnya secara sadar atau tidak sengaja memancarkan atmosfer, mengunci sekelompok orang dan kuda di arah yang berlawanan. Dan atmosfer di ruang ini tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat ini, di tempat yang jauh, pelangi putih terbang melewatinya seperti meteor, membawa jejak hutan yang dalam di bawah. Aliran cahaya ini benar-benar unikorn seputih salju. Di punggung unikorn ini, Huo Lai dan Qin Yichen berdiri tegak. Qin teman kecil, aku punya kesempatan di masa depan, tapi aku ingin lebih sering datang ke sukuku. Dia memandang Qin Yichen dengan ganas, dengan semacam kekaguman di matanya, dan berkata dengan emosi. Orang ini dipilih olehnya dari konferensi produk Spirit Rache. Namun, dia tidak menyangka kepindahannya yang tidak disengaja akan membawa perubahan besar bagi kelompok etnisnya. Singkirkan racun haus darah dan selesaikan bahaya tersembunyi terbesar di Spirit Rache. Kapanpun, seluruh Spirit Rache sangat berterima kasih. Yang paling penting adalah putrinya masih peri malam. Oleh karena itu, meskipun sengit sebagai diaken ras roh, dia sangat bangga pada dirinya sendiri saat merawat Qin Yichen, dan bahkan jika itu bukan permintaan yang terakhir, dia tidak akan berani memanggil teman kecil Qin. Jika nyaman, saya pasti akan datang. Qin Yichen juga tertawa mengangguk. Xiao Linger ada di sini. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Hanya saja, sementara masalah di ras manusia belum terselesaikan, dia tidak berani mengambil kembali Xiao Ling. Sangat bagus. Dia mengangguk dengan keras, dengan senyum yang kuat di wajahnya. Dan kemudian, jika dia ingin mengatakan sesuatu, dia mengungkapkan perubahan ekspresi yang rumit. Tetapi akhirnya dia berhenti berbicara. Siu. Di bawah kaki Shirayuki, mereka segera sampai di pinggiran hutan peri. Deacon Desperate tapi ingin minum Divine Immortal kelas atas? Qin Yichen tidak bisa menahan tawa saat dia melihat ekspresi kemarahan yang berapi-api. Ini akan memakan waktu cukup lama, tetapi akan keluar dari hutan peri. Uhuk-uhuk, mendengar ini, batuk panas, sedikit canggung, tapi matanya menatap Qin Yichen. Sebagai imbalan untuk Diaken berapi-api yang membawaku ke perjamuan, 10 pot Divine Immortal kelas atas ini diminum dan akan dikirimkan kepadamu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, melambaikan lengan bajunya, dan mengeluarkan 10 labu botol dari ring. Berkata dengan ringan sambil tersenyum. Terima kasih banyak teman kecil Qin. Teman kecil Qin,
Jika ada yang dipesan di masa depan, selama saya bisa melakukan semua yang saya bisa, saya tidak akan berhenti. Melihat anggur berkualitas ini, api tiba-tiba menyala di depannya, dan mulutnya membuat janji besar. Tidak ada apa-apa. Melihat antusiasme membara yang menjaga wanita tercinta, Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa? Tiba-tiba, mata Qin Yichen sedikit membeku, dan tatapannya memalingkan muka. Apa yang terjadi? Melihat penampilan Qin Yichen, dengan ganas juga melihat ke arah itu. Temui seorang kenalan. Ada senyuman di mulut Qin Yichen, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Bukankah itu pesona? Gadis kecil itu. Ya, setiap kali aku tahu aku mengambil barang favorit seorang gadis, memanfaatkan setiap kesempatan itu saja. Api itu rupanya memperhatikan gerakan di kejauhan, tapi dia hanya mendengus dingin dan tidak peduli. Setiap tahun, dia akan pergi ke konferensi komoditas secara langsung. Tetapi pawang ini telah memenangkan hadiah utama dengan mendapatkan bantuan dari elf wanita senior itu, dan tidak pernah mengejutkannya. Jadi, bagi Meilir, meskipun dia tidak bisa membicarakannya, dia tidak menyukainya. Saya pergi untuk melihat, meskipun sikapnya yang berapi-api tidak dingin atau panas. Qin Yichen tertawa kecil, dengan jari-jari kakinya sedikit di punggung unicorn, dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar. Dari cara yang terlihat di konferensi komoditas, dia tahu bahwa Meilir mungkin adalah seorang jenius komersial yang tidak kalah dengan Ye Liangchen. Keluarga rubah yang terpesona dengan latar belakang rendah dapat mengandalkan pikiran mereka untuk memenangkan konferensi komoditas teratas selama 3 tahun berturut-turut, sehingga mendapatkan kualifikasi kedutaan yang dicemburui oleh 10.000 keluarga.